Halo teman-teman, balik lagi di playlist Belajar Sisap untuk pemula. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai for loop ya. Sekarang kita akan belajar tentang for each nih. Tentang for each. Jadi ada 3 pembahasan hari ini, yaitu bentuk penulisannya, kemudian perbedaannya dengan for loop, dan yang terakhir itu tentang fungsi break dan continue pada fungsi pengulangan pada umumnya ya teman-teman. Jadi ini yang terakhir ini bisa kita gunakan di fungsi pengulangan yang lainnya seperti for atau while loop ya. Jadi mari kita balik lagi ke Visual Studio. Jadi yang pertama itu bentuk penulisan for each itu seperti apa ya. Ini sudah saya siapkan nih teman-teman. Jadi bentuk penulisannya itu ini lebih sederhana ya dari for loop. Jadi for each, kemudian dalam kurung nama variabelnya apa, kemudian dia mau melakukan pengulangan untuk apa gitu. Ini misalnya di sini kita akan ngelooping integer number ya teman-teman. Jadi number ini adalah collection of integer gitu. Isinya itu ada angka-angka ya, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Kemudian ini var ini buat apa ya? Jadi kalau kita ikutin snippet dari Visual Studio-nya itu, kalau kita ketikin gini ya, for each gitu, dia otomatis ngebikinin var nih, karena dia belum tahu si collectionnya ini berupa apa gitu. Ini kan bisa berupa apa aja ya teman-teman, bisa integer, bisa string atau yang lainnya gitu. Lalu si var ini pun punya keuntungan nih teman-teman. Jadi misalkan si nomor ini integer, dia otomatis nih ngikutin integer juga. Kalau misalkan si number ini string, dia otomatis juga nih jadi string. Nah seperti itu teman-teman. Jadi penulisannya ini cukup simple ya, cuman gini doang. Kemudian yang kedua itu perbedaannya dengan for loop itu apa ya? Nah dengan for loop itu perbedaannya di indeks teman-teman. Jadi kalau di for dia itu kalau pengen akses nilai dari array ya, dari list gitu, dia pakainya indeks. Jadi kalau kita mau akses angka 3 ini, dia tulisnya itu numbers, kemudian square bracket ya, kemudian diikuti nomor indeksnya nomor keberapa nih, dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2. Nah kita tulisin 2 gini, kemudian kita depannya kasih console gitu ya, console write line. Ini kita komentari dulu ya teman-teman, kita simpan, kita coba jalanin. Ini seharusnya sih outputnya 3. Nah ini dia 3. Jadi perbedaannya dari indexing ini teman-teman. Kalau di for each itu dia nggak ada. Dia kalau misalkan mau akses ini, dia langsung ditulis nama variabelnya. Nah seperti itu. Selanjutnya itu fungsi break dan continue pada for each ya. Pada for each atau pada for juga ini bisa diterapin nih, atau di while loop juga bisa diterapin nih teman-teman. Ya, jadi misalkan kita pengen menampilkan ini kan ada 5 item ya, kita pengennya itu cuma 3 gitu yang ditampilin. Nah ini bisa nih kita kasih if di dalamnya jika nilainya 4 gitu ya, kemudian di sini break.
kita simpan, kita jalani. Nah 1 2 3 4 dan 5 nya ini nggak diikutin nih. Nah ini kenapa? Jadi si fungsi break ini dia kalau nilainya itu cocok ya, nilainya ketemu gitu teman-teman, dia langsung keluar nih dari statement ini, dari body statementnya for each ini, langsung ke sini. Nah gimana kalau kita pengen ngeloncatin itemnya gitu? Jadi misalkan kita pengen outputnya itu 1 2 4 5 gitu ya. Jadi si nomor 3 ini kita skip nih teman-teman, kita jangan ditampilin gitu ya. Nah ini bisa nih kita ganti conditionnya, kemudian di sini pakainya continue, kita simpan, kita coba jalanin. Ini seharusnya sih 1 2 4 5 nih outputnya, 1 2 ya, ternyata benar ya teman-teman, fungsi break dan continue. Jadi ini juga bisa diterapkan pada pengulangan yang lainnya ya teman-teman, bisa untuk for ataupun while gitu ya, atau mungkin bisa juga di dual ya. Nanti kalian boleh eksperimen sendirilah gitu ya di rumah gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.